Salam sejahtera bagi kita semua yang berada di dalam Kristus Yesus dimanapun berada. Jumpa kembali dengan saya Bung Johan dalam Apologetika Kristen Indonesia, mencerahkan dan menerangi dengan judul Hati Nurani Agama dalam Wujud Sejatinya. Sahabat Embassy yang baik hatinya, kata agama berasal dari bahasa Sanskerta yang mengandung pengertian A artinya tidak, gama artinya kacau. Sehingga agama berarti tidak kacau. Itulah sebabnya agama mengandung seperangkat aturan untuk mengatur kehidupan para pemeluknya supaya tidak kacau. Tetapi pada kenyataannya kita melihat dalam sejarah umat manusia bahwa agama yang seharusnya menjadi sumber kedamaian justru dipakai sebagai alat yang melahirkan konflik dan memakan banyak korban nyawa dan harta di berbagai belahan dunia ini. Agama dipolitisir dan ditunggangi untuk mencapai tujuan dan ambisi-ambisi pribadi sekelompok orang yang telah menyimpang dari kebenaran hati nurani. Karena spirit dari agama itu adalah kebenaran hati nurani. Tanpa kebenaran hati nurani, agama itu mati. Hanya berbuahkan manipulasi, rekayasa, dan kemunafikan. Sehingga dapat kita katakan bahwa hati nurani adalah esensi agama yang sejati. Dari zaman Yesus pun kita menyaksikan justru para pemangku jabatan memanipulasi agama untuk tujuan-tujuan terselubung. Sehingga muncullah istilah munafik, yaitu orang yang berpura-pura berlaku sebagai orang yang saleh, tetapi sebenarnya tidaklah demikian. Kalau mau jujur, tidak sedikit orang yang mengaku beragama, menjalankan ritual agamanya dengan tekun, dan mengenakan jubah keagamaan dengan segala atributnya, berdasi, bertopi, dan bermahkota sekalipun, tetapi bisa saja dengan motif hati yang penuh kejahatan dan untuk mencapai maksud-maksud terselubung. Dan Yesus mengecam dengan keras para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang hidup dalam kemunafikan dengan bersembunyi di balik topi keagamaan dan jubah keagamaan mereka. Ini dia ayatnya. Matius pasal 23. Ayatnya yang ke-27 sampai ke-28 yang demikian bunyinya. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang berlabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Sahabat Embassy yang baik hatinya, tampilan luarnya memang oke, tetapi bagian dalamnya penuh pelbagai kotoran dan kebusukan. Nah, sekedar seremonial agama tanpa mengindahkan kebenaran hati nurani hanya akan melahirkan kepalsuan berbungkus agama. Berdasarkan alasan inilah, maka saya mengatakan bahwa hati nurani adalah agama yang sebenarnya. Di dalam hati nurani inilah tertulis nilai-nilai moralitas dan kesusilaan yang berlaku universal. Bahkan mereka yang tidak bertuhan sekalipun memiliki hati nurani. Rasul Paulus dengan gaya apologetikanya yang khas secara berapi-api mengemukakan pembelaannya dalam surat Roma sebagai berikut. Sebab jika secara naluriah bangsa-bangsa bukan Yahudi yang tidak memiliki hukum Taurat atau label agama Yahudi, maka hal-hal yang terdapat dalam hukum melakukan hal-hal yang terdapat dalam hukum Taurat, maka meskipun mereka tidak memiliki hukum Taurat atau label-label keagamaan, hal itu menjadi Taurat atau agama bagi diri mereka sendiri. Mereka menunjukkan bahwa hukum Taurat atau agama atau ketidakkacauan tertulis di dalam hati mereka.
Nurani mereka memberi kesaksian, dan pikiran-pikiran mereka saling menuduh dan saling membela. Dapat kita baca dalam surat Roma pasal 2 ayat 14 sampai yang ke-15. Jadi, Paulus mengelompokkan manusia dalam dua kelompok, yaitu yang pertama, orang-orang Israel dengan agama Yahudinya yang memiliki hukum-hukum tertulis, yaitu Torah Mose. Dan yang kedua, Goyim atau bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki Torah Mose secara tertulis. Akan tetapi Rasul Paulus yakin sepenuhnya, sekalipun bangsa Yahudi memiliki agama dan Torah secara tertulis, tetapi jika mereka tidak melakukannya, tetap sama saja mereka tidak dapat dibenarkan di hadapan Tuhan. Sehingga pada akhirnya Paulus tidak lagi mempersoalkan ada atau tidak adanya Torah secara harfiah atau secara tertulis. Karena yang penting adalah siapa yang melakukan Torah dalam kehidupannya. Karena sekalipun Goyim tidak memiliki Torah secara tertulis, tetapi apabila mereka melakukan tuntutan Torah, maka mereka menyatakan bahwa Torah itu telah tertulis dan agama itu ada dalam hati mereka, dan merekalah yang akan dibenarkan. Perhatikan ayat 2, ayat-ayat berikut ini. Roma pasal 2 ayat 25 sampai 26. Sunat memang ada gunanya jika engkau mentaati Taurat. Tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Jadi jika orang yang tidak bersunat, Goyim atau bangsa-bangsa lain, memperhatikan tuntutan-tuntutan hukum Taurat, tidakkah ia dianggap sama dengan orang yang telah disunat? Di sini Rasul Paulus membuat kesimpulan radikal bahwa Yahudi dan Goyim, bersunat atau tidak bersunat sama saja. Karena agama Torah dan moralitas sudah sama-sama tertulis dalam hati nurani mereka, dan yang penting adalah praktiknya. Lihat saja Yesus dalam segala pengajarannya selalu mengacu kepada hukum-hukum moralitas. Tidak pernah ada Yesus ajar-ajar soal ritual sunat, tata cara hari-hari Sabat, dan ibadah atau ritual hal-hal yang semacam itu. Sehingga dengan kenyataan-kenyataan ini kami punya keyakinan yang kokoh dalam Injil, bahwa hati nurani adalah agama dalam bentuknya yang paling murni, dengan nilai moralitas dan kesusilaan yang berlaku secara universal. Sebagai buktinya, semua orang apapun sukunya, apapun bangsanya, apapun bahasanya, akan merasa bersalah apabila mereka melanggar hukum-hukum moralitas dan kesusilaan. Torah semacam itulah yang disebut oleh Paulus telah tertulis dalam loh-loh hati manusia, yaitu di dalam batin dan hati nuraninya. Bahkan mereka yang secara formal tidak beragama sekalipun tetap memiliki hati nurani. Setiap orang apapun sukunya dan agamanya pastilah tidak mau apabila barang-barangnya dicuri. Ia pasti tidak mau disakiti. Ia pasti tidak mau ditipu. Ia pasti tidak mau dilecehkan. Pasti tidak mau diperkosa anak-anaknya, dan seterusnya. Karena memang itulah Torah yang tertulis dalam hati nurani manusia. Bangsa-bangsa tak bersunat yang melakukan nilai-nilai kebenaran atau tuntutan-tuntutan Torah, ia dianggap sama dengan mereka yang bersunat dan memiliki Torah tertulis dan yang melakukannya. Dalam hal ini, Rasul Paulus telah memberikan pencerahan yang luar biasa kepada kita mengenai hakikat agama yang sebenarnya. Itulah alasannya, bila ada yang bertanya kepada saya, "Bung, agamanya apa?" Dengan sangat santun saya akan menjawab, agama saya adalah agama hati nurani. Walaupun secara formal tertulis Kristen di KTP saya, tetapi saya ingin menjawab agama dalam artinya yang sejati.
Dan pada manusia pada dasarnya tahu tentang kebenaran, karena hati nurani manusia itu adalah pelita Tuhan yang meneranginya. Kebanyakan perdebatan tentang agama hanya berlangsung di kulitnya saja, bukan dalam esensinya yang sejati. Sahabat embassy yang baik hatinya, agama atau tidak kacaunya hidup manusia dimulai dari dalam, dari hati nuraninya, bukan dari sekedar tampilan luarnya. Agama seperti yang kita kenal pada umumnya penuh dengan multitafsir yang berujung kepada perdebatan, tetapi tidak demikian dengan hati nurani manusia. Karena itu mari kita belajar untuk menselaraskan kata dan perbuatan kita dengan hati nurani, supaya terjadilah keharmonisan hidup di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Salam damai sejahtera bagi kita yang berada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita.